Hello Motor Junkies. Jika kalian mencari sebuah mobil perkotaan atau city car, biasanya kan kalian harus settle dengan mobil yang build quality-nya seadanya, fiturnya sebegitu aja. Ada nggak sih di luar sana city car yang tidak compromise, yang fiturnya lengkap dan lumayan ganteng untuk dilihat gitu? Kia berpendapat kalau kalian bisa mendapat hal seperti itu. Salah satu populasi Kia yang terbesar di Indonesia tentunya adalah ini, Kia Picanto. Tapi Picanto terbaru ini yang dibawa oleh Indomobil kurang mendapat perhatian karena ini launchingnya nggak jelas, nggak ada seremoni apa-apa, tiba-tiba dijual. Ini tetap menjadi city car dengan fitur terbanyak yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Ini adalah Kia Picanto GT Line tahun 2019. Nah untuk Junkies, sebelum kita bahas eksterior dan interiornya, mari kita coba test drive dulu si Kia Picanto GT Line ini. Gimana jika dibandingkan dengan pendahulunya? Yuk kita tes saja, let's go! Nah untuk Junkies, sebenarnya kamera di Lucknuts itu lumayan terkesan ya pas pertama kali nyobain si Picanto GT Line ini. Karena gue personally pernah mencoba Picanto yang generasi sebelumnya. Iya, dia compact dan dia cukup easy to drive, tapi not at all engaging. Karena setirnya terlalu ringan, sampai mati rasa gitu ya. Tapi pas kita nyobain yang ini, itu benar-benar jauh banget gitu ya, karena terasa sangat upmarket dan terasa sangat well engineered mobilnya. Kita mulai dari 3 hal positif dulu mengenai driving impressionnya ya. Yang pertama adalah yang benar-benar terasa banget refinementnya. Mulai dari suspensinya, chassisnya gitu-gitu, dia meredam kejut dengan sangat baik. Dan memang karakternya iya stiffnya, tapi bukan stiff yang keras, yang nggak enak gitu ya. Dia terasa mature, terasa sangat dewasa dan terasa sangat European, seperti mobil yang lebih besar ukurannya dibanding actually-nya, karena ini mobilnya compact banget. Yang kedua adalah soal handlingnya. Iya, jadi kayak yang gue bilang, yang sebelumnya kan handlingnya itu dia setirnya tuh kayak terlalu assisted banget, sampai terlalu ringan dan sampai mati rasa gitu kan. Yang ini dia berat, setirnya pas, mobilnya pun handlingnya sangat tajam sekali. Dan gue nggak ngomongin tajam, handlingnya tuh kayak yang selama ini benchmark of the class kan Honda Brio kan. Honda Brio selalu dianggap paling fun gitu. Tapi pas nyobain ini, karena dimensinya lebih kompak gitu ya, ini terasa lebih fun lagi. Kayak go-kart feel itu udah mendekati mini gitu. Kayak nyetir nyamuk rasanya gitu ya kalau kalian di... It's like driving a mosquito. Not literally of course, Mr. Needham. Kerasa gesit banget mobilnya. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling berasa adalah feels upmarket di dalam sini gitu. Mulai dari setirnya gitu ya, contohnya ini kalian pegang paling sering gitu kan, terasa napa-napaan yang lumayan berkualitas. Kemudian fitur-fiturnya yang bikin kalian merasa kayak, wah, gue nyetir sesuatu yang terasa lebih mahal. Contohnya kayak adanya sunroof gitu ya, bikin kalian tuh naik ini tuh terasa spesial gitu. Tapi tentunya tidak ada mobil yang sempurna. Kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian 3 hal negatifnya. Yang pertama adalah space. Iya, jadi pas kalian masuk sini, contohnya dari Honda Brio gitu ya, kalian pindah ke sini atau dari Ignis gitu, kalian akan langsung terasa kayak, oh iya ini kecil ya mobilnya, lebih compact, lebih sempit gitu. Karena memang secara dimensi mobil ini tuh lebih kecil bahkan dari Agya. Iya, jadi kita masuk ke hal negatif yang kedua, yaitu posisi mengemudinya, terutama di joknya gitu ya. Oke, di setir dia nggak ada teleskopik, tapi cukup normal di kelasnya, jadi gua maafkan aja, nggak masalah lah. Tapi joknya ini, karena bodinya compact, otomatis joknya harus dibikin compact juga gitu kan. Dan untuk orang yang gedenya kayak gua dan kayak Alex, itu terasa kurang ideal gitu. Kenapa? Karena gua kan lebar, kayak punggung gua bleber ke kanan kiri gitu. Dan Alex pun kan tinggi, jadi ketika dia mendapat posisi yang enak untuk kaki, tangannya nggak dapet gitu, atau sebaliknya gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah konsumsi BBM-nya. Gue nggak sama sekali bilang mobil ini boros, enggak.
kita averaging 1:12 selama pemakaian pengetesan. Tapi 1:12 itu kalau dibanding kompetitornya gitu ya, kompetitornya masih terasa lebih irit. Karena kan memang mesin dan transmisi yang dipakai di mobil ini itu masih yang last generation, jadi masih sama aja sama Picanto yang lama gitu. Tapi kalau itu bukan concern kalian, misalnya kalian pengen nyari sebuah city car yang terasa upmarket, terasa premium gitu ya, terasa European, kayaknya kalian akan merasa kalau ini worth it begitu kalian coba mobilnya. Karena again, kalian harus coba dulu. Mobilnya sebenarnya potensial dan it is that good. Harus kalian coba sendiri. Eksterior terkesan lumayan sangar untuk ukurannya yang kecil dan ke Eropa-Eropaan, dengan lampu full LED dan aksen-aksen merah di trim GT Line yang membuatnya makin racing. Nah, jadi kalau gitu tanpa babi ulang, soalnya kita masuk untuk ngebahas eksterior dari si Kia Picanto generasi ketiga tahun 2019 ini. Yang pertama dari atas, dia memang antena oke lah, dia masih pakai model short pole kayak gini. Di city car memang ini cukup lumrah, jadi kita maklumi aja. Dan ke belakang sini, dia walaupun belum ada integrated roof spoiler, tapi bagian belakang sini dia didesain seolah-olah menyerupai spoiler gitu. Jadi sudah cukup sporty dengan ada third brake stop lamp di sini dan kacanya pun sudah ada defogger. Jadi sudah oke. Dengan trim line GT Line. Karena di Indonesia Picanto yang generasi ini sendiri yang terbaru dipasarkan dengan dua trim, yaitu EX yang seperti ini, varian yang bawah, dan varian GT Line untuk varian yang atasnya yang seperti ini gitu. Dengan beberapa aksen-aksen merah untuk varian GT Line yang membuatnya jauh lebih sporty. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Biasanya kan kamera tuh kayak nonjol di sini, kelihatan kayak aftermarket atau apa gitu kan. Ini review kamera diletakkan di bagian handle pintu bagasi belakang sini, dan ini integrated langsung ke bagian plastiknya sini ya. Jadi dicetak jadi satu gitu. Jadi terkesan sangat OEM dan bagus. Dan di bawahnya untuk varian GT Line dia ketambahan desain diffuser yang warnanya hitam gloss seperti ini ya. Jadi biasanya kayak mobil-mobil Eropa yang kekinian dengan aksen-aksen merah lagi. Dan yang bikin kita shock juga, dia satu-satunya city car non premium di tanah air yang bawaannya udah pakai dual muffler gitu ya. Jadi lagi-lagi menambah kesan sportinya untuk si GT Line ini. Nice. Nah, masuk ke bagian perlampuannya. Lampunya di belakang sini juga mostly sudah LED. Kenapa gue bilang mostly? Karena memang oke secara lampu sein dan lampu mundur yang terpisah di bumper sini, dia masih bolam biasa. Tapi at least untuk lampu senja di LED bar yang berbentuk C-shape kayak gini, dan ini kalau malam tuh cantik banget nyalanya. Untuk lampu rem, dia LED dots di tengah yang ngikutin bentuk C-nya ini, tapi nyalanya tuh di skat kotak-kotak kayak jadi kayak afterburner gitu ya, kayak keren gitu pokoknya. Ini desainnya tuh niat, walaupun desain lampunya dari luar sebenarnya cukup simple gini aja gitu. Secara bentuk shape ini memang masih mempertahankan bentuk tall box yang diusung oleh Picanto yang lama ya. Jadi emang dia mobilnya tuh agak tinggi. Jadi city car-nya tuh bukan tipe city car yang lebar kayak Brio yang terbaru, tapi dia yang lebih ke arah tinggi untuk maximize space gitu. Dan di samping sini pun secara siluet kaca gitu-gitu dia masih mirip yang lama, walaupun ini udah dipermanis dengan adanya beltline chrome yang di sini chrome-nya tuh finishingnya satin, jadi ala-ala Eropa gitu, really nice. Kemudian di bagian door handle dia juga masih warna body, tapi dia sudah menggunakan grip type seperti ini, dan ini pintunya tuh terasa hefty banget gitu ya, yang kita suka gitu ya. Dan ini handle terasa sangat solid walaupun memang dia belum keyless. Dan lagi-lagi untuk varian GT Line, di bawah sini dia ke bagian side skirt dengan aksen stripe warna merah seperti ini gitu. Dan memang mungkin ada orang di luar sana kayak aksen-aksen merah kayak gini pasti cepet bosen, pasti gitu-gitu kan. Well, sebenarnya ada pilihan lain. Jadi untuk warna-warna yang monokrom seperti putih, silver, abu-abu, hitam, itu dia aksennya dia berwarna merah. Sedangkan untuk warna lain kan ada yang ditawarkan warna merah, warna biru, dan warna beige. Itu ada yang aksennya silver dan ada juga yang aksennya hitam gloss. Jadi kalau nggak suka warna merah, ya kalian bisa pilih warna lain yang aksennya berbeda gitu. Tapi ya kenapa nggak suka warna merah? Karena kalian tahu kan apa artinya kalau ini merah. Artinya merah itu racing. Spionnya juga dia masih warna body, tapi at least dia udah ada turning indicator yang LED di sini. Dia sudah electric retake dan electric adjustment. Dan sebelum kita masuk ke depan, tentunya yang kalian lihat di bagian atas ini menjadi salah satu fitur yang breakthrough di kelasnya. Karena di city car non premium, dia satu-satunya yang sudah dilengkapi dengan
sunroof sebagai bawaan standar. Iya gitu. Jadi luar biasa ya dapat sunroof di city car yang ukurannya seimut ini gitu. Bicara mengenai kaki-kaki, di sini ada yang kita suka tapi ada yang kita sayangkan juga. Yang kita suka adalah dia secara pelek desainnya sudah cukup trendy gitu. Dia two-tone polish dengan motif four spoke gini ya, yang warna two-tone polish itu gunmetal, jadi kerasa lebih sporty bukan hitam gitu. Kemudian ini pun dia dilapis dengan ban Nexen N Blue dengan ukuran 18555 R15. Di luar sana di Korea gitu ya, Kia Picanto dijual untuk varian top speknya dengan ring 16 inci. Iya, yang kayak begini. Nah kalau kayak begini, itu tuh body to wheel ratio itu kerasa makin agresif dan makin sporty gitu. Makanya kita agak menyayangkan kenapa ya masuk sini turun 1 inci. Tapi kita sebenarnya ngerti sih kenapa. Karena untuk yang ring 16 pasti kan bannya lebih tipis. Dan untuk di jalan Indonesia itu agak kurang ideal. Karena kan jalannya seperti kalian tahu hancur-hancuran banget gitu. Pengereman di depan sudah pakai disc brakes, tapi di belakang dia masih pakai tromol sayangnya. Tapi ya untuk city car kecil ini masih dimaafkan lah gitu. Yang kurang dimaafkan adalah dia belum ada vehicle stability control. Mungkin di varian facelift nanti ya Kia ya, karena VSC itu hal yang sekarang tuh udah makin standar di mobil gitu. Jadi safety-nya bisa ditingkatkan lagi. Dan kalau kita masuk ke bagian fascia depannya, disinilah menurut kita bagian dari Picanto yang paling atraktif, karena depannya itu ganteng ya, agresif, sporty, dan intimidating gitu untuk ukuran city car. Karena dia kayak marah gitu kayak, dan ini pun lampunya kayak terlihat sangat angry gitu. Dan dia juga penuh dengan detail-detail menurut kita sangat menarik. Kayak contohnya di atas sini di bagian kacanya, ini ada potongan di sini kan yang agak turun. Dan bagi kalian yang pernah pakai Kia pasti kalian tahu arti dari potongan ini apa. Iya, ini adalah signature shape dari mereka, yaitu Tiger Nose. Dan Tiger Nose sendiri berlanjut ke bagian grill depan sini, karena grillnya sendiri dia pipih lurus dan ada potongan di tengah bagian atas dan bawahnya khas Tiger Nose ala Kia. Grillnya sendiri di sini memang ini nggak bolong ya. Jadi grill yang utamanya itu sebenarnya airdam di sini, dia ngambil udara dari sini gitu. Jadi ini untuk hiasan, tapi di sini ada aksen-aksen merah di bagian honeycomb-nya gitu. Jadi terkesan lagi-lagi sporty. Di airdam yang besar ini dapat bar untuk plat nomor yang finishingnya tuh black gloss, jadi terlihat high quality, nggak kayak plastik murah. Ini bagus. Dan di bawahnya ada aksen seperti splitter warna hitam gitu yang cukup minimalis dengan lubang-lubang di bawah sini yang lagi-lagi agresif gitu. Untuk perlampuan ini juga lumayan dominan di kelasnya, karena lampunya sendiri dia di bagian depan sini dia sudah full LED. Dan gue nggak ngomong kalau di LED itu cuman kayak sekedar kayak oh ya lampu besarnya LED atau DRL doang, tapi literally full LED semua. Pertama-tama mulai dari DRL-nya, jadi DRL-nya itu ada yang letter U di sini dan ada 6 titik di sebelah sini gitu. Kalau kalian nyalain lampu senja, DRL titik yang 6 ini mati dan DRL letter U-nya ini akan meredup jadi lampu senja. Lampu besar dan high beam jadi satu di bagian proyektor LED tengah sebelah sini. Dan lagi-lagi salah satu yang pertama di kelasnya, dia lampu sein-nya bahkan sudah LED ya. Jadi lampu sein-nya juga sudah mengadopsi LED 1, 2, 3, 4, 5 titik di bagian bawah sebelah sini. Dan gak berhenti sampai situ, bahkan fog lamp di bawah sini yang sudah mengadopsi proyektor, ya fog lampnya proyektor juga sudah mengadopsi LED. Jadi kalau malam lampunya ini dia udah full LED sampai sen dan sampai fog lamp, dan itu sangat-sangat keren banget menurut kita. Dan secara overall menurut kita tampang si Picanto ini tuh imut, lucu, agresif, tapi kecil gitu ya, compact. Kalau di jalan tuh, apalagi di warna putih dengan kombinasi merah seperti ini, kita sih ngeliatnya kayak topeng kabuki gitu ya, kayak marah tapi ada aksen-aksen merahnya gitu, kayak terlihat sangat agresif dan sangat sporty. Dan menurut kita dengan fitur yang diusungnya, sebenarnya harga jual yang dia tawarkan tuh masih cukup reasonable, apalagi dengan desain seperti ini yang menurut kita yang menjadi salah satu terkeren di kelasnya. Interior terasa lumayan posh untuk ukuran sebuah city car dengan aksen-aksen merah, infotainment lengkap, dan sunroof yang membuatnya terasa cerah dan lega. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini pintunya kerasa lumayan hefty dan berat ya untuk ukuran city car kayak gini. Jadi terasa pas kalian baru buka pintu aja, oh ada kualitasnya di mobilnya gitu. Nggak cuma sekedar kayak asal jadi ringan udah gitu ya.
Jadi begitu guys interior dari si Kia Picanto GT Line tahun 2019. Tapi sebelum kita mulai ngebahas desainnya, seperti biasa kita pengen kasih lihat kuncinya dulu. Kuncinya itu seperti ini ya. Memang dia belum keyless, tapi at least dia modelnya sudah cukup cantik lah, ganteng. Jadi ada tombol lock, unlock, hold untuk buka bagasi, dan ada ini karena dia masih model swivel key kayak gini ya. Dan sini pun ada logo Kia yang ketutupan gitu. Dan yang kita suka, kuncinya itu berat loh. Untuk ukuran city car kunci ini berat banget, bahkan dibanding Suzuki XL7 yang kemarin kita ulas gitu ya. Ini kuncinya beratnya tuh bisa 2,5 kalinya. Ini berat banget gitu. Jadi terasa sangat hefty. Oke. Dan suara chime-nya pun terasa ala Eropa gitu ya, yang adem di kuping, nggak yang kayak jam waker. Put the brake. Kita coba start dulu mesinnya. Nah, Tojangis, untuk urusan dapur pacu, si Kia Picanto GT Line ini masih menggunakan mesin yang serupa dengan Kia Picanto generasi sebelumnya. Jadi, mesinnya adalah 1250cc Kappa 2, sudah DC VVT dan DOHC. Dengan tenaga 87 PS dan torsi 122 Nm yang di-made ke transmission antara 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan. Akselerasi 0-100 dicatat dalam waktu kurang lebih 11,3 detik. Jadi untuk city karya average dan konsumsi BBM rata-rata kami dapat kombinasi di 1:12. Nah, interiornya, pertama-tama dari bagian depan, untuk urusan plastik, kalian nggak bisa expect apa-apa di kelas ini. Karena semuanya literally city car itu, yang non-premium memang dia masih semuanya banyak dominan hard plastik gitu. Tapi yang kita suka, dia hard plastik itu tebel. Jadi hard plastik yang sangat berkualitas, nggak kerasa kropos atau kopong. Dan dia juga dihias dengan kayak contohnya sih desain piece kayak gini ya, untuk AC-nya modelnya kayak kapsul begini gitu, dan list kayak gini yang warna satin silver. Ini tuh ngingetin kita ke vibe yang ada di mobil Eropa seperti Mini atau Fiat 500 gitu-gitu ya, yang terasa desain centric gitu mobilnya gitu, nggak cuman asal jadi doang. Glove box belum soft opening dan masih plastik semua, cukup normal, jadi oke. Ke tengah, ini juga salah satu yang menjadi kelebihan juga di kelasnya, karena dia sudah mengadopsi infotainment dengan model freestanding kayak gini, jadi ala-ala tablet yang berdiri, dan dia OM touchscreen kayak gini ya. Ini head unit yang serupa, mirip dengan bahkan di model-model Kia lainnya, bahkan sampai Kia Stinger pun maka head unit yang kurang lebih seperti ini gitu. Jadi terasa sangat full spec kalau di sini gitu ya, karena dia juga sudah mengadopsi Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi konektivitas dengan smartphone kalian bisa sangat-sangat seamless banget. Musik pun bisa di stream dari Bluetooth, bisa juga pakai aux, kemudian bisa dari handphone, kemudian ada radio. Walaupun dia memang nggak ada CD, tapi kan zaman sekarang sudah tidak ada pakai CD lagi gitu. Dan untuk input dari USB dan aux-nya ditaruh di bagian bawah sini di tengah, dan dia integrated ke dashboardnya gitu ya, jadi rapi. Nah, di climate control agak disayangkan karena ini lagi-lagi kena spec down, karena aslinya tuh sebenarnya ada yang model digital ya. Tapi walaupun dia kena spec down dengan sisi bentuk, yang kita suka dia masih nggak kena spec down dari sisi fungsi. Karena walaupun dia modelnya knop-knop putar kayak begini, dia masih full spec. Pertama-tama di tengah ada fan speed sampai 4, ada dipencet untuk air circulation. Di sebelah kiri ada arah pengaturan yang lengkap. Kepala kaki aja, kaki dan front defogger ya, dia ada front defogger dan ke front defogger doang. Di kanan dia ada pengaturan untuk suhu, jadi dia ada cooler dan ada heater. Iya, jadi ini nggak kalah sama R3 ya, ini juga ada heaternya gitu, really nice. Di bawahnya lagi ada tombol untuk rear defogger dan ada untuk AC-nya. Ini bentuknya kayak stick PS gitu ya kalau kalian lihat-lihat. Di bawahnya lagi di sini ada open storage, ada 12 volt socket dan ada input untuk audio. Dan di bawahnya ada open storage lagi.
Dan masuk bagian transmission, dia transmisi sendiri modelnya gate type ya, 4-speed automatic, torque converter yang kita suka, jadi bukan CVT, terasa lebih engaging. Kemudian untuk tuasnya sendiri ini pun lucu ya, karena modelnya tuh kayak pokeball gitu, kayak atasnya bulat terus ada hiasan dengan piano gloss dan aksen-aksen silver yang membuatnya sangat quirky dan ada aura yang kayak tadi gue bilang Mini dan Fiat 500-nya. Dan ke belakang lagi di sini ada tempat penyimpanan yang surprisingly ini cukup dalam gitu ya. Jadi dalamnya itu kurang lebih segini, jadi kalian bisa nyimpen barang. Dan ini glove box-nya lebih luas dari XL7 yang kemarin kita ulas. Kalau kalian nggak pakai, kalian bisa tutup dan kalian bisa jadiin armrest. Dan armrestnya tuh nggak cuma segini, karena ini pun bisa ditarik ke depan seperti ini. Jadi benar-benar bisa useful, bisa kepake gitu. Dan ini empuk. Red stitchingnya pun nggak hanya stop di sini doang, karena di kursinya pun di sini dia udah kukulitan dengan aksen red stitching di sini-sini, di tengah motif perforated gitu ya, sampai ke bagian atas sini pun dia ada red stitching sampai ke headrestnya. Jadi secara desain kursinya udah oke banget. Ini pun seatnya kualitasnya cukup bagus, nggak terkesan seperti kursi pasangan-pasangan yang gratisan dari dealer yang ecek-ecek gitu. Ini terasa OEM banget. Pengaturannya dia memang masih sangat standar banget. Jadi untuk driver seat dia ada sliding, ada reclining, dan belum ada seat height adjuster. Pengaturan setir juga layaknya rata-rata city car di sini. Jadi dia masih tilt tapi belum teleskopik. Tapi yang kita sangat suka adalah setirnya sendiri, karena setirnya ini feels very European dan upmarket. Secara desain dia bagus, tengahnya bulat kayak ala-ala setir Audi gitu ya. Ini kelihatan banget jejaknya Schreier di sini gitu, dengan aksen silver di bagian tengah sini. Kulitnya ini terasa very soft, very nice, nanapaan yang terasa sangat berkualitas dengan stitching warna merah double stitch di tengah sini yang bikin dia makin sporty lagi. Jadi armrest ada stitching merah, jok ada aksen merah dengan stitching merah, dan bahkan sampai sini pun ada aksen dan stitching merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Di sebelah kiri di sini ada untuk audio control, ada untuk voice command, mode, pengaturan volume, music track, dan ada untuk Bluetooth teleponi. Di sebelah kanan ada pengaturan untuk trip MID-nya yang di bagian tengah sini. Dan ngomong-ngomong soal MID, ini speedometernya juga dia simple dan minimalis banget dengan backlit putih, nggak ada aksen biru berpendar atau gimana-gimana. Dia kayak speedometer mobil Eropa yang entry level, yang nggak bikin mata capek dan terasa enak untuk dilihat, timeless gitu. Dan di sebelah kiri di sini ada RPM gauge sampai 8.000, redline di 6,5. Di sebelah kanan ada speedometer sampai 220 km per jam. Walaupun kita ragu dia bisa nyampe segitu gitu. Di tengah ada MID. MID sendiri cukup ekstensif ya. Jadi ada trip A, ada trip B, ada range, ada untuk average fuel consumption, ada live fuel consumption, ada average speed, ada time elapsed, dan balik lagi ke trip A. Di atasnya ada gear indicator, ada suhu luar, dan di bawahnya ada odometer. Contoh teknologinya ada di headlightnya ya. Headlightnya sendiri kan tadi gue udah bilang dia full LED, tapi nggak stop sampai di situ karena headlampnya sendiri dia sudah auto. Di sendiri door trimnya yang kita suka pertama-tama di bagian kalian taruh tangan di belakang itu ada kukulitan dengan jahitan merah. Tapi yang bikin lebih lucu itu bagian depannya, karena dia pakai aksen gloss black yang terasa sangat high quality dan ada aksen stripping merahnya kayak racing stripe gitu ya. Ini lagi-lagi hal-hal yang kalian temukan di mobil-mobil yang quirky seperti Mini ataupun Fiat 500 gitu. Jarang-jarang ada city car yang dikasih aksen-aksen beginian gitu ya. Ini lumayan quirky, jadi kita suka. Dan sekarang kita masuk ke bagian utama yang ada di interiornya. Apalagi kalau bukan sunroof ini. Iya, jadi ini pertama di kelasnya untuk mobil city car non premium gitu. Operasinya dari sini cukup sederhana seperti sunroof pada umumnya gitu ya. Jadi untuk mobil sekecil ini sebenarnya menurut kita sunroof itu tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi ini menambah aura airiness di kabinnya sehingga kabinnya tidak terasa sempit. Pintu belakangnya juga nggak kalah hefty dan berat seperti pintu depannya. Jadi kualitasnya imbang dan oke. Jadi Beliau Jogi serasa duduk di baris kedua dari si Kia Picanto GT Line tahun 2019. Dan di sini, oke, ini udah di set ke posisi pengemudi gua tinggi 170 cm dan emang sih kalau secara ruangan
di sini bisa dibilang sempit gitu ya, karena untuk kaki gua di sini kurang lebih tinggal nyisa 3 jari gitu dari jok depan. Tapi at least yang gua suka di bagian kolong joknya itu dia bisa molosin kaki ke bagian depan. Di sini juga headroom ya, karena dia emang modelnya tall box design, nggak kayak teman-temannya yang pipi dan lebar, dia agak lebih tinggi. Headroom sebenarnya masih agak lumayan, sisa sekitar 4 jari untuk gua gitu ya. Jadi ini sangat-sangat masih oke lah dibanding legroomnya. Headroomnya masih sangat oke. Kemudian di belakang sini pun headrest dia ada 2 biji yang adjustable gitu ya. Jadi bagian tengah dia nggak ada headrest. Jadi kalau kalian pengen bawa 3 orang sebenarnya agak kurang ideal. Pertama dari space, dengan adanya center console ini di depan, otomatis ini space kalian nggak bisa taruh kaki di bagian tengah. Kaki harus di share ke wheel well kanan dan kiri gitu yang sudah sempit. Di sini pembukanya dia sudah electric button gitu ya, jadi tombol sudah terasa sangat upmarket. Dan begitu dibuka, ya memang ruangannya bisa dibilang nggak gede-gede amat, bisa dibilang agak kecil sebenarnya sih. Cuman yang kita suka at least ini dalam gitu ya, jadi kalian bisa taruh item di sini. Ini load liftnya tinggi banget, jadi kalau kalian pengen keluarin item dari dalam tuh harus kalian angkat gitu, jadi nggak bisa kalian seret gitu ya. Jadi begitu. Ruangannya sendiri kalau kalian pengen masukin contohnya koper medium, mungkin kalian bisa masukin cuman 2 gitu ya, 2 mungkin 1,5 kali ini karena lumayan sempit. Tapi yang kita suka at least dia kasih tonneau cover, jadi kalau kalian taruh barang di sini nggak kelihatan dari luar. Plus tonneau covernya pun terasa solid dan lumayan high quality, dan dia udah ada 2 buah strap di sini ya, nggak kayak kemarin Mirage yang kita review di Thailand Motor Expo yang strapnya cuma 1. Jadi ngondoy sebelahnya, jadi begini gitu kan. Gini proper, mahal seberapa sih tali begini doang gitu kan. Nah di bawah sini pun dia ada lagi tempat untuk menyimpan ban serep ya. Ini pun ban serepnya emang dia model stylist, jadi masih model ban seperti itu yang ada speed limitnya. Dan ada juga tempat untuk menyimpan toolkit ya, ada dongkrak, ada tempat buat ini naro-naro tow gini-gini gitu-gitu. Jadi semua disimpan dengan baik di bagian bawah sini gitu. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, sebenarnya tonneau cover ini bisa dibuka dengan sangat mudahnya gitu ya, seperti ini. Dan kalau ini sudah copot, kalian bisa turunkan kursi dari baris kedua ini. Ya memang dia pelipatannya 1 ya, nggak ada split folding 50-50 ataupun 60-40, jadi dia benar-benar harus langsung dilipat secara kesatuan seperti ini gitu. Nah, dan ini kalau memang sudah dilipat, ruangannya jadi jauh lebih besar. Kalian bisa nyimpen contohnya 2-3 koper large pun di sini muat. Walaupun dengan catatan ini lagi-lagi ada hump yang gede banget. Jadi ini sama sekali tidak flat. Jadi kalian harus kalau kalian pengen nge-slide item yang panjang itu kalian nggak bisa slide dengan mulus, harus kalian angkat dan kalian kedepanin begitu. Walaupun dia adalah kandidat kuat sebagai the best city car di Indonesia, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 lenong yang kami temukan di Kia Picanto GT Line. Ada sedikit yang mengganggu gua dari desain yang ada di speedometer ini, lebih tepatnya desain MID-nya. Oke lah, MID-nya kan di tengah dan cukup normal gitu ya. Gue nggak permasalahkan dia masih font kalkulator cukup normal gitu. Yang gue permasalahkan adalah dia frame-nya bulat, tapi layarnya kotak. Ini kalian lihat di sini gitu. Jadi sebenarnya tuh mereka bisa banget bikin itu layarnya jadi bulat, kayak contohnya MID yang ada di Isuzu MU-X gitu. Itu kan frame-nya bulat, layarnya juga bulat gitu. Atau kalau memang pengen kotak kayak gini, ya bikin frame-nya kotak aja gitu kan. Kenapa harus kotak di dalam lingkaran dan tepiannya tuh kayak kepotong-potong gitu? Itu OCD inducing banget. Sebenarnya gue happy banget begitu tahu bahwa lampu depan dari Picanto ini semuanya tuh udah full LED, dari lampu senja, DRL, proyektornya, lampu sen, bahkan sampai fog lamp. Nah, ada di bawah sini yang proyektor nih, dia juga udah LED. Tapi kalian lihat ada sesuatu yang janggal nggak? Iya, jadi sekarang kan musim hujan gitu kan, dan ternyata kayak ada terjadi semacam leak di sealnya gitu. Jadi dalam sini menggenang kayak fishbowl gitu ya, tinggal taruh kecebong berenang dari dalam gitu kan. Ini padahal gue suka banget ya, karena di door trim sini kayak yang gue bilang tadi pas interior, itu kan ada kayak 2 stripe merah yang model honeycomb gini, dan ini sesuatu yang biasa kalian temukan di mobil seperti Fiat 500 atau Mini gitu kan. Jadi terasa bagus gitu. Tapi
begitu kita ke kursi belakang, dia tetap ada panel piano black di sini, tapi nggak ada stripe-nya gitu. Padahal logikanya, ini kan udah ada panel piano black-nya, kan kalian tinggal print pattern-nya doang di sini gitu. It's not that hard gitu kan. Tapi sayangnya di sini polos, jadi kurang quirky di belakang. Namun tenang, karena parasnya yang ganteng, fiturnya yang sabrek, plus kualitas yang jumawa, tentu banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Kia Picanto GT Line. Biasanya di mobil-mobil city car atau bukan mobil yang racing gitu ya, mobil perkotaan atau gimana, hiasan-hiasan air duct seperti ini itu kan nggak ada gunanya, cuman untuk styling doang. Tapi nggak di sini, karena bagian samping sini ini benar-benar bolong sebagai passageway supaya untuk di bagian wheel well sini nggak ada turbulence dan menurunkan coef drag mobilnya jadi lebih irit dan lebih aerodynamic gitu. Kalian bisa lihat nih ya tangan gue nih ya. Jadi ini beneran bolong gitu, dan ini adalah sebuah unsur engineering yang menurut gue agak over engineered untuk sebuah city car, tapi ini keren, kita suka. Ada yang menarik dengan cup holder yang ada di bagian tengah sini, karena kalau kalian lihat ini kan kayak open storage aja gitu ya. Cup holdernya mana? Nah ini ada 2 sebenarnya. Ini kan ada tombol tulisannya push. Jadi begitu ini kalian pencet, nah ini akan berubah menjadi cup holder. Begitu juga yang sebelah sini. Jadi cup holder itu multifungsi gitu ya. Misalnya kalian lagi nggak pengen pakai gitu, ya udah kalian bisa ubah ini menjadi open storage dengan ngelipat ini ke bagian dalam sini gitu. Jadi quirky dan multifungsi. Biasanya kalau di mobil umum itu kan daytime running light-nya itu bakal nyala pas kalian nyalain mobil, tapi di sini nyalain mobil, nah nggak nyala kan? Kenapa nih? Apa ada yang konslet? Bukan. Jadi daytime running light itu baru nyala pada saat kalian turunin rem tangan. Seperti itu. Jadi logikanya kan kalian mau nyetir gitu kan, barulah si daytime running light ini nyala. Jadi pas kalian nyala mobil misalnya, terus kalian lagi diem di parkiran gitu kan, mobilnya nggak jalan gitu, sebenarnya DRL tuh nggak perlu, bakalan cuma nyiramin orang doang gitu kan. Jadi ini quirk yang menarik dan menurut gua nggak semua orang sadar gitu. Jadi kalau misalkan kalian parkir terus kalian tarik rem tangannya lagi, dia akan otomatis mati. Yaks. Jadi seperti itu tadi sedikit fun impression kita mengenai si Kia Picanto GT Line tahun 2019 ini. Well, menurut kita sih ini salah satu mobil yang udah ditunggu lama banget di Indonesia, karena Picanto kan salah satu tulang punggung Kia di Indonesia juga. Dan sekarang setelah diambil alih oleh kereta Indo Arta, Kia comes back gitu ya ke Indonesia dan membawa Picanto ini sebagai varian dari mobil mereka yang paling terjangkau gitu. Dan Kia Picanto ini sendiri dijual dengan harga 232 juta rupiah untuk yang tipe GT Line paling atas seperti ini. Oke, orang mungkin mikir kayak, gila, city car 230 juta, bukannya udah dapat LMPV top spec kayak begitu gitu ya. Tapi ya kalau kalian udah nyobain gitu, kalian akan merasakan bahwa mobil ini bener-bener mobil yang didevelop dengan sangat serius, sangat enak, sangat European. Mulai dari bantingan yang sangat dewasa, handlingnya yang sangat sharp seperti mirip TNGA-nya Toyota gitu ya. Dan fiturnya yang udah full LED, ada sunroof, jok dalam udah kukulitan, dan head unitnya yang super canggih itu, kita sih masih berpikir oke lah, dia masih punya daya jual yang cukup tinggi gitu. Dan kita juga pengen kasih special shoutout dan thank you ke Kia Indonesia ya, yang telah meminjamkan kita Kia Picanto GT Line ini untuk kita ulas. Thank you juga kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, nama kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_AJ dan Facebook kami di Laknas.aj. Sekian aja untuk si Kia Picanto GT Line. Mungkin kedepannya kita pengen coba kakaknya ya, Kia Rio, atau bahkan yang kemarin baru meluncur Kia Seltos, karena katanya itu rasanya lebih premium lagi dari ini. Oke, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.